اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب وبركاته. ثبت قلبي على دينك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله،
Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, semua yang ada di masjid ini dan semua yang melata di muka bumi ini adalah budak. Sebagian merasa memiliki, padahal dia tidak punya apa-apa. Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa dan Allah ingatkan bahwa kita bakal mati. Ahibati fillah, yang punya rumah, berapa nilai rumah itu dalam hatimu? Yang belum punya rumah, yang mungkin kau sekarang sekolah, berpikir kelak dia ingin punya rumah. Yang punya mobil, berapa kira-kira nilai mobilmu? Yang punya usaha, yang punya kebun, yang punya pertanian, peternakan, berapa harga dari semua yang kau miliki? Yang kau jaga, yang kau berdoa memohon kepada Allah supaya usahamu lancar, supaya rumahmu diberkahin dan anak-anak menjadi anak-anak yang tumbuh besar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kejadian Sumatera, dan sebenarnya nggak perlu kejadian Sumatera. Berulang kali Semeru muntah, membuat rumah-rumah tertanam. Tapi Sumatera membuat heboh negeri kita. Kita melihat bagaimana rumah yang dibangun bertahun-tahun, dalam hitungan detik hanyut. Bagaimana jembatan yang dibangun dengan kokoh, yang membutuhkan uang puluhan miliar, dalam hitungan menit dipandang oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jembatan besi itu hanyut. Mobil yang mungkin pemiliknya menabung, dan kita pun ingin punya mobil seperti itu. Bertahun-tahun dia usahakan bekerja. Setiap dia melihat mobil, hatinya berdetak, jantungnya bergetar. Ya Allah, ini mobil kesukaanku. Kita lihat mobil-mobil itu dibiarkan oleh pemiliknya, dibawa oleh air. Sebagian orang tertimbun di dalam rumahnya. Kejadian Sumatera bukan hanya sekedar musibah, tapi pelajaran dari Sang Pencipta bahwa dunia ini hina. Rugi kalau engkau mengejar dunia, kemudian setelah itu engkau tinggalkan. Kau capek, engkau lelah, pagi keluar berangkat ke tempat kerja, engkau berkeringat sampai sore, tapi ternyata rumah itu tidak ada nilainya. Bagaimana pemilik rumah itu melihat rumah tingkat, tahu-tahu hilang. Dan kalau kita mau merenungkan, Allah memberikan musibah itu terus datang dan pergi, agar kita sadar akan hakikat kehidupan ini. Innamal hayatud dunya la'ib wa lahu. I'lamu
Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah memberikan pemberitahuan. Ada dalam Al-Quran. Dan Allah memberikan pemberitahuan dengan ciptaan, dengan musibah-musibah, dengan bencana-bencana alam. Itu salah satu bentuk pemberitahuan dari Sang Pencipta. Bahwa dunia hanya bermainnya main-main saja. Hanya main-main. Oh, orang terkaya main-main. Bentar lagi dia tinggalkan kekayaannya. Mobil yang kita miliki main-main. Walahu, tempat bersenda gurau. Wazina, perhiasan. Berbangga-banggaan. Banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan anak. Kamathali ghaith. Seperti hujan. Yang apabila turun hujan itu akan menumbuhkan padi di tempat kita. Petani sibuk menanam padi ketika hujan turun. Berapa lama padi itu hijau? Sebulan, 2 bulan. Masuk bulan ketiga dia mulai menguning. Setelah itu dipanen, dibakar. Itulah dunia. Tapi sebagian kita tidak sadar-sadar. Sibuk membangun rumahnya di dunia. Sedangkan tempat terakhir dia, kuburannya nggak pernah dia pikirkan. Dia jaga mobilnya. Jangan sampai baret. Dia parkir di rumahnya, di garasi. Bagaimana aman, dia kunci, dia pastikan. Benar-benar mobil itu selamat. Pernahkah dia jaga sholatnya seperti menjaga mobilnya? Sebagian kita meremehkan sholatnya. Ingat. La'ibun walahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa dunia yang kelak akan menjadi fitnah buat para sahabat, harta. Beliau menyebutkan laukanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha. Andai kata dunia bukan Lumajang saja, bukan hanya Indonesia, dunia itu ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. Bukan 2, bukan nyamuk itu. Sayapnya. Kalau antum pegang tuh nyamuk, yang mungkin setelah antum semprot dia berjatuhan. Antum pegang sayapnya, dunia dan isinya ini. Kalau ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. Nyamuk. Ma saqallah minha kafiran syarbatama. Allah nggak akan kasih minum orang kafir seteguk air. Seteguk air. Allah nggak akan kasih. Tapi dunia ini nggak ada nilainya. Dunia ini akan hancur. Sehancur-hancurnya. Yang disaksikan manusia sekarang hanya rumah yang hancur. Hanya jembatan yang hanyut. Hanya tanah yang terbelah. Allah mengatakan tentang gunung. Gunung Semeru yang ada di tempat kita. Yang manusia mengais rezeki di lereng Semeru sana. Dan seluruh gunung yang ada di muka bumi ini. Yang tempat manusia mengeruk harta yang ada di dalamnya. Allah mengatakan faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Mereka yang mengeruk tambang gak akan hancur. Mungkin berlobang. Akan meninggalkan sisa-sisa. Tapi kata Allah
akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak akan ada lagi lobang di sana. Tidak ada lagi tanah yang menggunung di sana. Rata sama tanah. Hadhihi dunya. Maka jangan terlalu memandang kepada motor antum. Kepada uang antum, kepada HP antum, kepada rumah antum berlebihan. Jangan. Yatba'ul mayyit thalath. Yang akan mengikuti engkau kalau mati 3. Ketika engkau harus berpisah dengan dunia ini. Dan dikatakan fulan bin fulan telah meninggal dunia. Iya, dia tinggalkan dunia ini. Dia tinggalkan hasil kerja dia. Rumah, mobil, tanah, dia tinggalkan semuanya. Keluarganya akan mengantarkan dia. Hartanya akan ikut mengantarkan dia. Dan amalnya, ya sholat dia. Duduk dia di saf pertama. Bacaan Quran dia, sedekah dia. Akan ikut mengantarkan juga. Yarji'ulu ithnan. Yang 2 pulang. Keluarga akan pulang. Anak-anak tidak ada yang akan mendampingi orang tuanya di kuburan sana. Mana ada anak? Mana ada keluarga yang kesian sama orang tuanya lalu mengatakan, aku akan berada di sebelahmu sampai aku pun mati. Nggak ada. Ditinggal tuh bapaknya. Ditinggal tuh emaknya. Engkau bersama siapa? Mobilmu nggak akan ikut dimasukkan ke sana. Rumahmu nggak juga. Hanya amal. Maka sebelum datang apa yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, hendaklah kita mempersiapkan diri. Karena tatkala waktu itu tiba, tidak ada kesempatan untuk mundur sedikit. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah sudah menetapkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Enggak. Tidak ada yang akan menetap di tempat ini. Tempat tinggal manusia itu ada 2. Terserah mau pilih yang mana. Satu namanya al-jannah. Satu namanya an-nar. Neraka. Ada surga, ada neraka. Yang di neraka akan kekal selama-lamanya. Yang di surga akan kekal selama-lamanya. Adapun urusan dunia, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala. Bala itu menanti kita. Nungguin kita. Apa bala yang akan Allah berikan? Rasa takut. Ya, sebagian kita takut dengan masa depannya. Khawatir, cemas dengan anak-anaknya. Takut dengan dirinya kalau nanti dia sakit atau ini dan itu. Iya, itu bala. Sehingga engkau hidup tidak tenang di muka bumi ini. Naam. Ketakutan itu membuat orang tidak nyaman. Tapi itu ujian agar engkau tidak senang tinggal di muka bumi ini. Karena ini bukan tempat tinggal. Walju'. Ya, kelaparan.
Allah akan berikan bala berupa kelaparan yang mungkin sebagian kita sudah merasakannya, sebagian kita mungkin sedang menunggu kelaparan itu datang. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Ditinggal mati orang-orang yang dia cintai, gagal panen. Itu ujian dan bala. Supaya hatimu tidak condong kepada dunia ini. Supaya engkau rindu dengan kehidupan yang sebenarnya. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Mereka adalah orang-orang yang tatkala terkena musibah, dia jadi ingat kalau dia nggak punya apa-apa. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Bukan rumahnya saja yang milik Allah. Bukan mobilnya yang milik Allah. Kami. Kedua tangan ini. Kedua kaki ini. Kedua mata ini. Dan semua yang kita miliki itu milik Allah. Semua hanya titipan. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang tahu bahwa dia tidak punya apa-apa. Yang tatkala motornya hilang dia tahu itu milik Allah yang diambil. Tatkala anaknya yang dia cintai diambil sama Allah, dia tahu yang ngambil pemiliknya. Ketika rumahnya hancur, ketika panennya gagal, dia katakan inna lillah. Kami itu milik Allah. Nggak punya apa-apa kita jamaah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Orang yang seperti ini, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah salawat buat dia. Rahmat dari Allah. Dan dikasih petunjuk. Maka ahibati fillah, ingat, kita nggak lama di tempat ini. Umur umat Nabi Muhammad SAW, kalau engkau nggak mati karena musibah, kalau engkau tidak mati karena kecelakaan, karena sakit, tapi engkau akan mati karena ajal datang menjemputmu. Umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Maka sebelum datang waktu kita, manfaatkan dengan baik. Ad-dunya mal'una. Dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha, semua yang di dunia terkutuk. Illa, ternyata ada yang dikecualikan yang tidak terkutuk. Zikrullah wa mawala. Kalau bicara perbuatan apa yang tidak terkutuk, mengingat Allah dan semua ketaatan kepada Allah. Kalau bicara manusia yang tidak terkutuk, alimun au muta'allim. Orang alim yang ngerti sama agamanya, yang faham dengan hakikat kehidupan ini, atau orang yang terus belajar agama. Maka nasihat anak, makmurkan masjid-masjid ini. Jangan hanya datang untuk sholat, tapi datanglah untuk sholat dan mengikuti kajian-kajian yang ada. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanan mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.